Halo, halo semuanya, selamat pagi. Iya. Mungkin sebelumnya boleh aku tahu berapa banyak sambil ngasih persembahan ya. Jangan lupa senyumnya gitu ya, senyum, senyum ya. Oke. Ya. Boleh aku tahu sebelumnya mungkin berapa banyak yang ikutan retreat? Bisa angkat tangannya? Yang tinggi dong, yang tinggi. Yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Oke, 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 oke. Oke, yes. Ya. Karena kenapa kok aku tanya teman-teman karena nggak kebetulan gitu ya. Ini adalah minggu pertama setelah teman-teman retreat gitu ya. Dan juga temanya gitu ya, multimedia bisa dibantu langsung. Ya, temanya tentang spread the flame gitu ya. Jadi teman-teman tahu kan ya artinya kan, jadi spread the flame ya. Artinya apa namanya? Spread itu berarti menyebarkan, the flame itu api gitu. Jadi kita kepingin teman-teman datang retreat dan mungkin tebarkan api itu gitu ya. Jadi teman-teman aku percaya bahwa teman-teman datang retreat dan mungkin teman-teman yang tidak datang retreat gitu ya. Aku rasa teman-teman yang barusan datang saat ibadah di sini kerasa ada bedanya gitu ya dari yang sebelum retreat dan yang sesudah retreat gitu loh. Karena ada something gitu yang berbeda. Itu apa? Yaitu api ini. Dan kita sama-sama mau belajar. Next slide. Yuk buka Alkitabnya gitu ya. Di Kisah Rasul 2 gitu ya. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nanti kalau sudah dapat katakan yes. Iya, baru dikit. Kalau sudah dapat katakan yes. Oke. Teman-teman nanti aku minta tolong ya. Jadi buat yang cowok baca yang ganjil gitu ya, yang cewek baca yang genap, oke? Oke, mulai ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41. Cowok dulu. 2, 3. Ayat 42, cewek. Cowok 43. Dan 45 dan selalu (26) dengan bertekun dan dengan sehati terakhir sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan setiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah dengan orang yang diselamatkan. Iya, teman-teman, ayat ini itu ayat yang luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman mungkin tadi cuman baca gitu ya, kayak ngerasa ini remeh banget gitu. Ini kayak ya cuman bacaan aja. Tapi kalau teman-teman tahu ya, kalau misalnya kita ada di present day gitu, maksudnya kayak kita benar-benar ada di saat itu gitu. Teman-teman bisa bayangin ya, 12 murid dan beberapa pengikut Yesus kurang lebih sekitar 500 orang gitu ya, yang berkumpul di loteng itu tuh bukan orang-orang presiden dalam situ, bukan Bill Gates, bukan Elon Musk, bukan presiden-presiden yang terkenal saat ini, bukan orang-orang biasa gitu. Tapi satu hal teman-teman, di sini ya mulai dari saat itu gitu ya. Jadi peristiwa Pentakosta itu peristiwa kalau buat kita ini kan istilahnya bilang bukan orang Israel ya. Bangsa Israel itu sudah memang Tuhan itu jadi penyelamat bangsa Israel dari lama. Jadi kita nggak bisa argue tentang itu. Tapi teman-teman ngomong tentang Pentakosta, itu peristiwa itu bikin nggak cuman orang, itu start awalnya di mana orang yang non Israel itu pun itu jadi mulai pemberitaan Injil itu start dari sana. Jadi dibilang bahwa ini adalah momen yang sangat luar biasa buat kegerakan Tuhan, buat apinya Tuhan itu jalan. Kita kan nanti akan sama-sama ngomong banyak tentang api teman-teman. Kenapa? Karena bisa di next slide. Nah ini yang aku harapin teman-teman saat ini aku bilang sama teman-teman yang mungkin datang retreat, yang mungkin saat ini aku percaya semua kita di sini punya api, oke? Mungkin kadar apinya beda-beda. Ada yang apinya itu kalau teman-teman main kompor tahu ya, jadi ada level 1, level 2, level 3 gitu ya.
Ada seperti itu. Aku nggak tahu level apinya teman-teman, tapi satu hal gitu ya, kita mau sama-sama di sini belajar bahwa jangan sampai level apinya itu dari 3 jadi 1, enggak. Tapi aku berharap di tempat ini saat ini, dari levelnya mungkin 1 malah bisa jadi 2, atau mungkin bisa jadi 3. Jadi kita mau sama-sama belajar tentang gimana spreading the flame dan gimana peristiwa Pantekosta itu mengubah kehidupan orang-orang Kristen pada saat itu. Baik lagi teman-teman, nggak ada yang kenal sama namanya Petrus di saat itu, nggak ada yang kenal samanya Yohanes ataupun 11, kita ngomong 11 murid lah yang sama-sama sama Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus hidup, nggak ada yang kenal itu semua. Yang kenal cuman ya orang-orang sekelilingnya Tuhan Yesus aja. Tapi orang-orang luar itu nggak ada yang tahu itu siapa. Siapa itu Simon, siapa itu Petrus gitu ya. Tapi teman-teman tahu pada saat peristiwa Pantekosta, lidah api ya seperti datang ke atas murid-murid pada saat itu, pada waktu mereka berdoa. Dan apa yang terjadi? Yang pertama kali terjadi adalah, bisa next slide. Ini yang pertama kali terjadi. Ya, yang pertama kali terjadi adalah the flame ignites. Maksudnya ignites itu murid-muridnya, api itu menyala. Api itu menyala di mana? Di kehidupan murid-muridnya pada saat itu. 500 orang yang berdoa pada saat itu. Api itu menyala. Tapi satu hal yang luar biasa teman-teman di saat itu, tadi kita sama-sama baca ya, di ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu adalah perkataan Simon, ya kan, kita sama-sama tahu kan ya. Di sana khotbah pertama kali gitu ya, KKR pertama kali yang dilakukan oleh Simon. Simon ini siapa gitu ya? Kalau kita biasanya pergi ke KKR gitu, kita biasanya kan ngelihat, wah pendetanya siapa nih? Wah pendetanya keren, pendetanya bisa ngelakuin mujizat. Oh pendetanya ini pendeta yang bisa menubuatkan. Nah ini Simon ini nggak tahu, ya benar-benar nggak tahu ini siapa gitu. Orang-orang mungkin tahu, oh ini cuman pengikut Yesus saja gitu, atau mungkin ada yang tahu, mungkin kalau misalnya dia di marketplace itu bilang, oh dia ini cuman yang biasanya cari ikan aja gitu. Tapi pada saat itu gitu ada KKR gitu, namanya KKR, pendeta Simon Petrus gitu ya. Pada saat KKR itu pertama kali diadain teman-teman, 3.000 orang bertobat. Dan teman-teman tahu itu dilakukan oleh orang yang biasa ya, bukan Elon Musk gitu ya, bukan Elon Musk yang berkhotbah di situ, bukan Billy Graham yang berkhotbah di situ, bukan Philip Mantova saat itu, enggak. Dicatat di Alkitab, enggak, bukan Philip Mantova, bukan yang lain-lain. Tapi yang di sana diomong bahwa yang berkhotbah di sana Simon Petrus, out of nowhere. Tapi satu hal, apa yang terjadi? Kok tiba-tiba yang tubuh? Nah, aku kasih satu ilustrasi. Aku boleh tahu enggak di sini yang paling kecil siapa ya? Yang tubuhnya paling kecil, bisa saya dibantu siapa? Ada enggak? Sukarelawan mungkin yang paling kecil, yang mengaku tubuhnya paling kecil, cowok aja boleh. Mungkin aku bisa minta bantuan, namanya siapa? Ansel, boleh deh, sini dong. Ini cuma contoh aja ya, asumsi ya. Terus satu lagi, Jobon, sini Bon. Nah, ayo Bon, let's go. Nah, ini ilustrasi singkat ya teman-teman ya. Aku sorry ya, bisa minta tolong duduk di sini. Nah, oke. Nah, teman-teman ini kan bisa tahu ya pasti ya. Apa? Namanya siapa? Axel sama Jobon ini pasti, lihat duduk aja udah kelihatan ya kan ya, selisihnya gitu ya. Teman-teman bisa tahu gitu. Nah, teman-teman, tadi aku bilang kan orang biasa aja nggak tahu. Even aku nggak tahu tadi namanya Axel, aku nggak tahu. Barusan tadi kenalan ya. Terus baru pertama kali kenal kan ya. Ya oke. Jadi baru pertama kali kenal. Tapi, ini teman-teman, aku mau kasih gambaran tentang Roh Kudus seperti apa. Nah, imagine ya, misalnya Axel seperti ini, tiba-tiba ada sesuatu yang besar gitu ya, datang gitu ya, yaitu Jobon gitu, tiba-tiba datang menimpa gitu, menimpa Axel. Misalnya duduk gitu di Axel gitu. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Apa yang terjadi teman-teman? Ya, aku tahu memang secara physically pasti gepeng gitu ya, flat gitu ya. Enggak, tapi teman-teman kalau secara spiritual itu yang terjadi teman-teman. Jadi bisa bangkit berdiri dua-duanya. Nah, bayangin gitu ya, satu hal yang biasa, tiba-tiba satu pribadi yang luar biasa, yang gede banget gitu, tiba-tiba datang nyamperin pribadi yang biasa ini. Dan itu yang terjadi teman-teman. Saat itu datang kayak semacam, kalau saya bilang saat ini itu mungkin kayak Peter Parker gitu. Tiba-tiba pertama kali dia bukan siapa-siapa gitu ya, dia nerdy gitu ya. Tapi tiba-tiba dia gigit serangga, tiba-tiba next day dia bisa doing something great gitu. Dan aku bilang itu yang terjadi saat Roh Kudus itu, saat api itu datang ke setiap kita yang biasa-biasa ini. Itu yang terjadi
Simon Petrus yang bukan siapa-siapa berkhotbah dan 3.000 orang bisa diselamatkan. Thank you ya, thank you. Jadi teman-teman, aku mau bilang bahwa apinya itu harus menyala. Di siapa? Di kita dulu. Kita harus sadar bahwa api yang ada di dalam kita itu bukan api yang biasa-biasa, teman-teman. Karena kenapa? Itu datang dari Tuhan sendiri. Kalau teman-teman tahu perjanjian lama, Roh Kudus itu datang cuman ke orang-orang pilihan saja, ke Musa, ke siapa? Simpson, ke siapa yang cuman dipilih sama Tuhan. Tapi di saat Pantekosta itu datang ke semua orang, tekan 300 orang. Itu ada di sana, mereka terima Roh Kudus semua. Dan dikatakan bahwa 3.000 orang bertobat. Saat api itu dibagikan, saat api itu menyala dan api itu dibagikan. Teman-teman, aku bilang di tempat ini gitu, kalau teman-teman saat ini punya api itu, teman-teman, saat teman-teman mungkin di tempat ini, teman-teman bisa menyembah, bisa memuji Tuhan dengan kencang gitu ya. Tapi satu hal teman-teman, kenapa biasanya yang bikin api itu mereka itu bisa menyebar gitu. Kenapa? Karena api itu dibagikan. Teman-teman, kalau teman-teman saat di sini, teman-teman jangan malu kalau teman-teman memuji Tuhan. Aku mau bilang bahwa teman-teman, kalau teman-teman sudah apinya sudah 2 gitu ya, datang ke tempat ini terus teman-teman lihat ada teman-teman yang enggak exciting, bukan berarti aku berarti ikut setelan aja yang enggak exciting. Enggak. Tapi teman-teman harus sebarin apinya itu. Gimana caranya sebarin 2 itu jadi 3? Teman-teman harus keluarin apinya teman-teman gitu, supaya apa? Supaya teman-teman yang lain itu kena apinya. Supaya apa? Supaya mereka berubah. Gitu. Jadi kuncinya kita harus nyebarin teman-teman api itu. Karena kenapa? Karena kalau api itu tidak disebarin, automatically api itu akan mati. Mau contoh, lama kalau punya lilin di rumah ya, teman-teman nyalain aja, teman-teman diam aja gitu. Lama-kelamaan pasti lilin itu kalau kita diam aja sama lilin itu mati. Entah dia kena tiup angin dia mati, kehabisan oksigen dia mati, ataupun dipegang doang dia kehabisan sumbu, dia mati. Jadi kalau kita nggak ngelakuin apa-apa dengan api yang ada di kita, api itu akan mati. Itu kenapa? Karena biasanya kalau kalian punya api 2 bisa jadi api 1, api 3 bisa jadi api 1, api 3 bisa jadi api 2. Kenapa? Karena kita semua tidak menyebarkan api yang kita punya. Ya, jadi yang pertama dikatakan bahwa api itu harus membakar diri kita dulu. The flame ignites. Lalu yang kedua dengan cepat gitu ya. Yang kedua next, the flame spread. Jadi api itu harus nyebar. Kalau misalnya tadi kita sama-sama baca di ayat yang 42, ayat 46, aku ringkas, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, berdoa. Mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti bersama. Teman-teman, ini caranya supaya gimana sih api itu bisa nyebar? Api kita bisa nyebar itu saat kita yang punya api ini gak cuman hidup dengan biasa-biasa. Tapi dikatakan di ayat ini bahwa mereka ini hidupnya berubah. Mereka yang dikatakan ini, yang di ayat yang nanti teman-teman bisa baca ya, di ayat yang ayat 47, mereka yang dimaksud di sana itu bukan murid-murid lagi. Bukan hanya murid-murid, tapi murid-murid plus 3.000 orang itu tadi. Dikatakan apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi 3.000 orang plus murid-murid ini tuh kehidupannya berubah. Yang dulunya mungkin mereka nggak pernah ada doa bareng, mereka nggak pernah berkumpul, mereka nggak pernah mecah roti, makan-makan bareng, mereka nggak bertekun di pengajaran rasul-rasul. Dulu mungkin mereka nggak ngelakuin itu. Tapi saat mereka menerima Tuhan, mereka berubah hidupnya. Yang mereka lakukan adalah mereka mulai untuk melakukan kehidupan yang baru. Bukti api itu menyebar, teman-teman, ada perubahan di kehidupan kita. Entah itu di kehidupanmu, atau entah itu di kehidupan orang-orang lain di sekitarmu. Jadi, aku mau bilang teman-teman, gimana caranya supaya api itu tetap di kita dan api itu nyebar? Aku bilang bahwa ya, kita nggak boleh kembali di kehidupan kita yang biasa. Tapi saat api itu datang ke kita, momennya saat ini ada momennya, teman-teman. Teman-teman yang habis retreat, atau teman-teman yang nggak ikutan retreat, it's okay. Ada teman-teman yang habis retreat, teman-teman bisa tanyain ke mereka, apa yang terjadi di sana? Atau nggak gitu, mungkin nanti next retreat teman-teman ikut. Kenapa? Supaya api itu teman-teman bisa dapetin gitu ya. Jadi dikatakan bahwa mereka itu, orang-orang di sana itu mereka membentuk komunitas. Di sini ada komunitas, teman-teman. Ada care di sini. Teman-teman yang belum tergabung di care, teman-teman bisa tanya Kak Andy, tanya Christine, tanya Kak Matthew, tanya Kak Dini, tanya Kak Fania, tanya guru-guru di sini gitu. Dan yang terakhir, teman-teman, gimana api itu bisa menyebar adalah kitanya sendiri harus juga jadiin
kehidupan yang baru kita, itu gaya hidup kita. Teman-teman, ini yang paling penting, teman-teman. Teman-teman, banyak hal itu kita itu cuman batasin ya, segala hal. Kita hebat di gereja, tapi saat kita di luar, kita balik jadi diri kita yang biasa. Di gereja kita bisa nyembah, kita bisa nangis, kita bisa berbahasa roh, teman-teman. Kita bisa hebat di 4 dinding gereja ini. Tapi saat kita di luar, gitu, kita jadi orang yang balik, orang biasa-biasa lagi. Teman-teman, percaya ya teman-teman. Percaya bahwa Tuhan itu bisa pakai orang yang biasa-biasa. Amin. Tuhan itu bisa pakai orang yang biasa-biasa. Karena kenapa? Karena api yang di dalam kita itu bukan api yang biasa. Ngerti ya? Karena Tuhan bisa pakai segala orang. Kenapa? Karena yang di dalam kita, roh yang di dalam kita itu bukan roh yang biasa. Saat dia cari siapa yang nurut, siapa yang mau untuk dipimpin sama roh itu, maka teman-teman yakin bahwa teman-teman punya hidup yang luar biasa. Aku mau bilang gaya hidup teman-teman harus berubah. Untuk bisa nyebarin api itu, kita pun sendiri juga harus punya gaya hidup yang baru. Sama seperti tadi, 3.000 orang yang diselamatin, mereka punya gaya hidup baru. Mereka mulai bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka mulai berdoa. Mungkin dulu mereka nggak berdoa. Mereka mulai berdoa. Dan juga yang dilakukan mereka mulai berkumpul, membagikan. Mereka makan sama-sama. Jadi aku teman-teman bilang bahwa, yuk mari jadikan Alkitab itu sebagai gaya hidup kita. Jadi jangan lupa teman-teman, kita ini tidak dipanggil untuk cuman datang di gereja gitu ya, untuk melakukan ibadah, tapi ingat bahwa kita ini juga dipanggil untuk menjadi gereja itu sendiri. Jadi gereja itu adalah gereja, tubuh kita adalah gereja. Tapi teman-teman juga perlu tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah, tubuh kita adalah gereja. Untuk kita bisa spreading the flame, itu kita itu harus tahu bahwa kita itu gereja. Kita ini gereja di mana Tuhan itu ada di dalam kita, dan kita itu sebarkan api yang kita punya. Oke, yang terakhir, the flame impacts others. Jadi dikatakan di ayat yang terakhir di Kisah Para Rasul bilangnya seperti ini. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Teman-teman bisa baca nanti ayat yang 47. Jadi aku bilang bahwa Roh Kudus itu tidak membuat kita, bikin kita itu jadi keren gitu loh, kan wow di gereja karena kita bisa asing dengan Tuhan. Ya, kita bisa dapetin damai, kita bisa dapetin ketenangan, kita bisa dapetin tenaga yang baru. Gak cuman itu doang teman-teman, tapi itu Roh Kudus itu juga kita perlu bawa supaya apa? Supaya kita bisa memenangkan orang. Karena kenapa? Di luar sana ada orang yang mungkin butuh telinga kita. Butuh kita sabar untuk handle mereka. Dan kalau teman-teman gak punya Roh Kudus, teman-teman akan benar-benar benci sama orang yang kayak begini gitu. Karena orang-orang itu akan datang, akan melukai kita. Orang-orang itu akan datang, akan bikin kita jengkel, akan bikin kita marah. Tapi dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita, gitu ya, kita bisa handle orang-orang ini. Karena kenapa? Karena kita punya unlimited resource. Kesabaran, kita tahu kita disakiti, kita tahu kita datang ke Tuhan. Tuhan kasih kesembuhan dalam hidup kita. Saat kita butuh kesabaran, kita tahu kita datang sama Tuhan. Tuhan itu sudah sabar sama kita. Makanya aku bilang teman-teman, yuk, pertanyaan terbesar adalah gini, saat teman-teman mau api itu untuk jadi impact ke sekitar kita, yang harus kita lakukan adalah, ya kita harus selalu diisi sama api itu, dan juga kenapa? Karena api itu yang bikin kita bisa untuk memberikan impact keluar, kita bisa sabar saat dengerin orang. Nah, pertanyaan besarnya adalah gini, teman-teman, gimana buat kalian semua gitu. Saat kalian di sini, ya nanti beberapa saat lagi gitu kita akan selesai gitu ya. Dan gimana saat misalnya teman-teman balik lagi ke sekolah, nanti ini mungkin lagi libur ya, tapi ntar saat kalian ke sekolah, gimana kalian bisa tetap nyalain api kalian dan api itu bisa nyebar ke teman-teman kalian. Teman-teman kalian itu akan lihat gimana kalian bertindak. Ada perubahan atau enggak? Aku bilang temanmu itu bisa ngelihat kalau ada perubahan dalam hidupmu. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah hidupmu berubah saat api itu datang ke kamu? Di sekolah, dimanapun, di rumahmu mungkin yang paling kelihatan. Aku rasa orang tuamu kalau ngelihat perubahan, ada terjadi perubahan dalam hidupmu, orang tuamu adalah orang yang pertama kali tahu. Dan apakah orang tuamu bisa ngerti, bisa ngelihat bahwa oh anak ini kok berubah ya saat mungkin ikut JC, ikut retreat kok berubah mulai saat itu. Dan teman-teman itu pertanyaan ada di
kita semua. Dia mau bilang bahwa, dan mungkin satu hal mungkin teman-teman yang saat ini aku rasa teman-teman punya sosial media semua kan ya. Aku bilang teman-teman kita semua bisa jadi terang. Kita bisa sebarin itu lewat sosial media kita. Jadi sosial media teman-teman jangan buat curhat doang gitu ya. Jangan cuman buat misalnya kalian lagi ya ada hal yang keren-keren, aku yang khotbah atau mungkin yuk mari gunakan sosial media kalian saat kalian di sini mungkin entah aku yang khotbah atau mungkin kakak-kakak lain yang firman, teman-teman dapat sesuatu, teman-teman simpen di situ. Karena buat aku pribadi, aku dulu punya Twitter gitu ya. Aku tiap khotbah yang aku dapat, aku akan tulis di Twitter itu jadi kayak semacam catatanku, jadi aku nanti bisa lihat balik di Twitter itu, oh dulu aku pernah dapat ini, aku pernah dapat ini, aku pernah dapat ini. Itu balik bisa nguatin aku. Nah, next slide. Iya, ini teman-teman. Jadi kalian tidak terlalu mudah untuk kalian bisa bawa api itu. Karena kenapa? Next slide. Menganggap engkau, ya, 1 Timotius 4 ayat 12 gitu ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini kenapa? Sebab jangan seorang menganggap kamu kita dalam tingkah laku. Karena kalau kita bisa jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan kita, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman-teman, kalian masih muda, tapi kalian bisa dilihat orang yang lebih tua dari kalian, bisa punya respect sama kalian saat kalian ngelakuin ini. Saat kalian bisa jadi teladan, saat kalian bisa tunjukkan kalau perkataanmu itu benar, kalau tingkah lakumu itu benar, kalau dalam kasih kamu mengasihi orang itu dengan benar, dan dalam kesetiaan dan kesucianmu. Saat hal itu kalian lakukan benar, aku yakin kok kakak-kakak itu bisa lihat kalian. Aku yakin kakak-kakak ini bisa lihat tiap kalian dan lihat, oh orang ini ada yang something dalam dirinya. Aku yakin mereka bisa lihat itu. Mereka bersentuhan sama kalian. Apalagi orang tua kalian, apalagi teman-teman kalian. Jadi teman-teman aku bilang bahwa gak ada dari kita yang terlalu muda untuk kita bawa api itu. Karena api itu sudah ada di setiap kita. Tinggal levelnya 1, 2, atau 3 kayak kompor tadi. Oke, aku bisa undang pemain musik maju ke depan. Next slide. Ini presentasiku 2 slide terakhir. Lah, teman-teman, aku bilang tadi api itu kita harus terus jaga api itu. Karena kenapa teman-teman? Karena ada yang api itu suatu saat bisa padam. Nah, api itu bisa padam karena apa? Aku cari ada 3 hal yang bisa bikin api itu, Roh Kudus itu padam dalam hidup kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah kita kehilangan bahan bakar rohani, teman-teman. Artinya gimana? Artinya kehilangan bahan bakar itu artinya kita teman-teman perlu cek gitu. Api itu bisa terus ada saat teman-teman ada di dalam doa, teman-teman terus baca firman, dan teman-teman juga penyembahan. Lalu yang kedua, api itu bisa mati karena apa? Karena kekurangan oksigen, betul ya? Betul ya, ini saintis gitu. Dan oksigen itu dari teman-teman sudah nggak lagi bersekutu, teman-teman nggak lagi ikutan care, teman-teman nggak lagi cari hadirat Tuhan. Hal ini bisa bikin oksigen, api itu bisa mati, oksigen itu bisa hilang dan api itu bisa mati. Yang terakhir, pendingin, kita bisa biarkan pendingin dalam tanda kutip itu masuk. Pendingin itu apa aja? Bisa air, bisa angin, ataupun bisa suhu yang dingin. Itu gambarin apa? Gambarin dosa, kita berkompromi, dan yang namanya kelesuan iman. Aku nggak tahu sama teman-teman saat ini teman-teman ada di posisi mana. Aku nggak tahu. Tapi satu hal, next slide terakhirku, 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan jangan padamkan roh. Aku bilang sama kita semua di sini, yuk sama-sama teman-teman punya momen yang benar. Setelah retreat, aku sangat percaya gitu ya, karena aku sangat senang lihat anak-anak muda ikut retreat. Karena kenapa? Aku lihat beberapa orang hidupnya berubah. Dan aku tahu bukan kakak-kakak yang ngubahin gitu. Aku tahu Tuhan Yesus yang ngubahin lewat Roh Kudusnya yang dikasih ke setiap kita, dikasih ke setiap kalian. Dan aku pengen banget, aku berdoa, aku kepengin gitu lihat teman-teman di sini, di generasi ini ada orang-orang yang mau berdiri buat Tuhan, ada yang mau, teman-teman yang mau hidup benar, teman-teman yang akhirnya nanti bisa keluar, bisa jadi dampak buat lingkungan di luar. Dengan gimana? Start dengan diri kita dulu, teman-teman. Ubah gaya hidup kita dulu. Kita tunjukin bahwa kita itu baik, jadi teladan dalam segala hal. Lalu
orang tua kita bisa ngelihat itu, teman-teman kita bisa ngelihat itu. Dan saat teman-teman bisa ngelihat kita sebarin api itu, aku percaya itu ya, hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Aku undang teman-teman sama-sama bangkit berdiri.